Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Hari ini, malam ini kita akan IG live lagi. Dan tema malam ini adalah program sensori pada anak untuk meningkatkan fine motor skill atau motorik halus. Dan program ini dikhususkan untuk ayah bunda semua di rumah. Jadi, bagi yang pengen tahu lebih banyak apa itu fine motor skill dan tahapan-tahapannya di anak dan bagaimana ayah bunda menstimulasinya di rumah. Ayo ikut join bersama kita. Dan malam ini bintang tamu kita, narasumber kita adalah Ibu Lucia Nurini, AMDOT, terapis okupasi senior di Yamed Depok. Dan bagi ayah bunda semuanya, jangan lupa um, giveaway malam ini adalah paket kemerdekaan. Isinya adalah makanan sehat dari sponsor kita Naturalis Indonesia berupa makanan gluten free dan masker merah putih. Jadi bagi yang ingin mendapatkan paket kemerdekaan giveaway malam ini, standby dari awal sampai akhir dan jangan lupa ajukan pertanyaan terbaiknya tentang sensori dan fine motor skill. Oke, saya undang narasumber kita, Ibu Iya Nurini. Dan sepertinya sudah bersama kita. Nah, apa kabar Bu Lucy? Baik, kabar baik sekali. Jadi Bu Lucy ini terapis yang udah tua banget dia, Met. Jadi sejak awalnya adalah Bu Lucy ini terapi senior di Yamed Pondok Kopi. Dari awal banget buka ya Bu Lucy ya. Iya, betul, Jadi betul sekali. Bu Lucy ini mulai bergabung di Yamed di tahun 2007. Jadi udah berapa tahun tuh Bu Lucy itu sekarang? 13 tahun ya. Wow, Iya, 13 13 tahun tahun. ya. Lama banget. Betul, 13 tahun bersama Yamed. Oke, buat ayah bunda semuanya jangan lupa tadi simpan pertanyaan terbaiknya dan mohon maaf diketiknya nanti di sekitar jam 19.30, jangan buru-buru nanti takutnya saya keselip ke atas gitu ya, jadi nggak kebaca. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya tentang sensori dan fine motor skill. Oke, Bu Lucy, kita langsung saja ya. Mungkin saya akan preview dulu nih ke ayah bunda semuanya tentang perkembangan motorik halus. Kalau kita ingat tangga tumbuh kembang atau kalau nanti klik di Google tentang Pyramid of Learning, jadi piramida pembelajaran, fine motor skill itu penting sekali loh. Fine motor skill itu pondasi untuk nih. Jadi fine motor ini akan pondasi untuk ke sini, ke oral motor dan seterusnya. Dan fine motor skill adalah pondasi anak kemandirian. Jadi kalau mau anak mandiri dan sukses di masa datang, sangat penting fine motor skill tadi. Nah, perkembangan fine motor skill, milestone-nya di usia 3 bulan itu bagi ayah bunda yang punya bayi 3 bulan itu refleks menggenggamnya sudah mulai hilang. Jadi kan kalau bayi itu kalau ditaruh jari itu akan terbentuk refleks menggenggam ini. Nah, 3 bulan 4 bulan itu sudah harus mulai menghilang. Nah, di usia 5 bulan bayi harus bisa meraih dan membawa objek ke mulut. Itu 5 bulan. Di usia 6 bulan adalah mampu memindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya. Jadi bayi 6 bulan sudah harus mampu memanipulasi tangannya, mainan ke tangan kanan, tangan kiri atau sebaliknya. 9 bulan itu bayi mampu mengambil dengan pincer grab. Jadi begini nih. Jadi 9 bulan itu sudah bisa begini. 2 tahun itu mampu memegang pensil dengan telapak tangan. Jadi dengan telapak tangan. 2 tahun tuh. 2 tahun sampai 3 tahun itu mampu memegang pensil dengan telunjuknya lurus nih. Telunjuknya sudah lurus 2 tahun 3 tahun. Dan 3 tahun 4 tahun mampu memegang pensil dengan benar.
disebutnya namanya trijocak atau 3 jari. Jadi 3 tahun 4 tahun itu saat terbaik untuk mengajarkan menggunting, menggambar dan lain-lain. 5 tahun adalah mampu memegang pensil dengan normal. Dan 6 tahun mampu menggunakan pensil untuk menulis, menggunting dari bahan bukan kertas. Oke, itu preview tentang fine motor skill. Oke, Bu Lucy, kita masuk ke materi kita nih. Ya, Bu Lucy. Sebenarnya fine motor skill itu apa sih, Bu? Fine Silakan Bu motor Lucy. skill. Itu adalah kemampuan motorik itu adalah kemampuan motorik halus, motorik fisik yang melibatkan otot-otot kecil. Jadi sudah mulai bagian di ya terutama sih untuk jari-jari ini ya, jari, tangan, Ya, lengan. betul. Dan juga ada Ya. koordinasi mata dan tangan juga pastinya. Iya, Seperti betul. itu. Ya. Oke. Dan yang harus diperhatikan apa saja nih Bu Lucy kalau ayah bunda semua di rumah nih ya, untuk menstimulus si fine motor skill tadi, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, kan kita bicara dengan tentang sensori ya, karena secara tidak langsung sensori itu sendiri menstimulus sistem indera yang ada pada anak dan pastinya itu akan digunakan untuk menyerap pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau dari bayi itu mereka sudah mulai mengenal ya itu ya tadi Bapak sudah cerita, dokter sudah cerita ya bahwa mulai dari yang menggenggam, terus kemudian dia ya perabaan, taktil, itu semua bisa ya mampu menstimulus untuk motoriknya. Dia belajar untuk ujung jari ini dengan sebenarnya banyak sekali rangsangan yang stimulus yang bisa kita berikan mulai dari bayi sampai kemudian usia ya sesuai dengan tumbuh kembang dengan aktivitas-aktivitas yang pastinya mungkin kalau kita tidak menyadari bahwa dengan aktivitas seperti mandi itu kita bisa belajar bagaimana kalau anak itu dibiasakan mulai dikenalkan untuk yang bermain air, mandi sendiri, mereka belajar itu untuk yang apa ya, mencedok gayung, itu belajar untuk yang bagaimana dia menuang, menyendok, memindahkan, ia mengambil, dia juga bisa tepat tidak, waktu dia menyendoknya juga bisa benar enggak. Terus kemudian dia menyiramkan ke badannya, itu semua kemampuan fine motor yang seperti itu. Terus kemudian apalagi ya Pak? Ya, jadi ayah bunda semua sebenarnya fine motor skill ini akan diawali oleh sekali dari kemampuan-kemampuan sensori. Dan ingat, kemampuan sensori itu ada 8. Jadi yang pertama adalah namanya proprioseptif. Proprioseptif ini melibatkan otot dan sendinya. Jadi kemampuan dalam menarik, menggenggam, melepaskan barang, mendorong, menggantung, menjumput, itu sangat penting, namanya proprioseptif. Yang kedua adalah taktil. Taktil ini adalah raba. Nah, raba itu di dalam tubuh kita ada 4 area nih. Telapak kaki, telapak tangan. Nah, yang berhubungan dengan fine motor skill adalah taktil di area telapak tangan. Jadi, waspadai bila anak mengalami masalah-masalah di area sensori raba di telapak tangan. Ada yang anak yang dia itu seeker namanya. Seeker itu cenderung akan menggenggam, membutuhkan stimulus, ya mencari, membutuhkan stimulus. Jadi dia akan mengambil, menggerawuk, menempel-nempelin tangannya lah, gitu ya. Sama orang bahkan atau ada yang gelendotan ya. Betul. Dan bahkan ada yang anak yang saking butuhnya ini, dia akan mencari daun-daun di tanaman di depan rumah dan akan memetiknya, memoteknya. Dan akhirnya cenderung nanti ada mama-mama yang gini nih, aduh tanamanku kok hilang semua daunnya gitu. Ternyata dipotekin sama anaknya. Nah, itu seeker. Atau ada juga yang avoider. Avoider itu dia tidak mampu
atau ambang rangsangnya terlalu sensitif, jadi akhirnya dia tidak mampu merespon, jadi akhirnya cenderung akan avoid itu menghindari, jadi tidak mau makan pakai tangan, tidak mau ngambil makanan yang lembek-lembek kayak oyol-oyol kayak gitu, dan bahkan tidak mau main hand painting kayak gitu. Akhirnya bermasalah dengan memegang, dan akhirnya apa? Iya, jadi megang pensil juga lepas, megang bola jatuh, megang gelas jatuh, kayak gitu. Itu di area taktilnya. Di area ketiga adalah vestibular. Jadi keseimbangan dia dalam duduk dan seterusnya itu akan mempengaruhi pada motorik halus. Nah, dan yang keempat adalah visual. Tadi kalau Bu Lucy udah jelasin namanya eye-hand coordination. Jadi kalau dia itu tidak mampu fokus, tidak mampu attention, itu ya akhirnya menaruh gelas di atas meja aja jatuh gitu. Jadi apalagi nantinya berhubungan dengan menulis, apalagi nulisnya kalau misalnya suruh lihat, apalagi sekarang misalnya Zoom meeting gitu ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, dia harus melihat ke layar, habis itu nanti nyatet di kertas gitu. Nah, visualnya bermasalah, akan bermasalah pula dia dalam melihat layar komputer. Pendengaran, wah nanti seringkali nggak aware atau tidak memperhatikan gitu. Dan apalagi dengan kondisi PJJ yang nantinya misalnya suaranya gurunya juga kecil, misalnya cuma di laptop gitu ya, tidak fokus lah, udah gitu nanti rumah ribut lah dan seterusnya. Jadi ingat tadi taktil, proprioceptif, vestibular, visual, auditori, pengecapan, penciuman, dan interosepsi gitu. Oke. Itu di sensori ya Bu Lucy ya? Iya, betul. 8 modalitas sensori kita. Iya. Lanjut lagi Bu Lucy, berhubungan dengan stimulus yang harus apa sih ayah bunda semua yang harus diperhatikan dalam stimulasi sensori tadi? Oke, baik. Kita sekarang ya ini ya generasi Z disebutnya ya Pak Dok ya. Z, betul. Generasi Z. Jadi generasi. Dimana semuanya itu sudah dimudahkan dengan teknologi, sehingga akhirnya kita sebagai orang tua mungkin punya kesibukan, sehingga akhirnya anak lebih tenang, anak lebih anteng dengan pemberian gadget. Sehingga ya stimulusnya jadi kurang. Ya, itu betul seperti yang ditulis ya Dok ya, bahwa anak akhirnya cuma bisa menggeser. Bisanya cuma sliding. Padahal iya, anak bayi pun sudah pintar sekali buka YouTube, dia sudah bisa. Itu cuma begini aja, hanya satu jari saja yang bekerja. Nah, itu kan akhirnya kita anak itu mengalami kurang stimulus. Nah, apalagi sekarang dengan masa pandemi COVID ini ya, kita akhirnya banyak di rumah. Pastinya harus banyak kita berikan stimulasi ya. Aktivitas ya, stimulasi berupa aktivitas-aktivitas yang dapat merangsang kemampuan, terutama sih kita saat ini bicara tentang kemampuan motorik halusnya ya. Banyak sekali di rumah itu. Apalagi saya sebagai seorang OT biasanya mengajarkan bahwa semua benda yang ada di rumah, kita tuh harus bisa mengekspor semua yang ada di rumah untuk bisa dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas. Ya Dok ya? Betul, jadi beras. Golden moment ya. Golden moment saat di rumah itu penting. Betul. Apalagi yaitu bisa dengan beras, air, semua sumber-sumber sumber daya yang ada di rumah itu bisa kita manfaatkan untuk menstimulus pemberian sensori untuk meningkatkan keterampilan motorik halusnya. Kita bisa gunakan beras. Boleh nggak Dok saya tunjukin Dok? Ya, banget. Ayo kasih contoh dulu sih. Beras seperti ini kita bisa belajar, kita bisa masukkan sebentar.
kita bisa masukkan berbagai macam benda-benda yang nantinya bisa berguna untuk, nah kita bisa masukkan misalkan bentuk ya, berbagai macam bentuk ke dalam beras ini, kemudian anak bisa kurang kita naik, kurang naik. Oh ya, kurang naik ya. Kurang naik, nah. Masih sebentar posisinya. Ya, nah, jadi seperti ini. Benda-bendanya itu disembunyikan di dalam beras. Lalu ya ajak anak untuk yang yuk kita cari yuk. Kita tunjukkan dulu mungkin pertama-tama nih ya, ada bentuk, ada kotak. Ada kotak, mari dicari yuk, dicari. Nah, ajak mereka tuh untuk bermain ya seperti apa ya, mencari harta karun ya. Mencari harta karun di dalam beras seperti Island. itu. Benar, seperti itu. Jadi nanti bisa kita kasih reward kalau dia sudah bisa seperti itu. Ini contoh dari beras yang ada di rumah seperti itu. Oke, dan ayah bunda semua itu bisa digradasi dari mulai yang paling rendah itu nanti anaknya lihat dulu nih, lihat nih ada kotak. Nah, dari mulai kotak satu kotak aja dulu. Nanti kalau sudah baru dua bentuk, kotak sama lingkaran. Nanti kalau sudah tambah 3 gitu. Itu dalam bentuk kondisi mata terbuka. Nanti untuk memberi challenge itu bisa ditutup pakai selendang gitu ya, pakai apalah craft gitu ya, pakai scarf gitu. Untuk mencari si bentuk tadi tuh pakai taktilnya, jadi bener-bener cuman pakai taktilnya. Jadi challenge-nya dimasukkan dalam itu dok, apa dalam kotak ya, kantong betul. Yang tidak kelihatan apa ya pokoknya kantong itu. Plastik juga boleh, plastik hitam. Yang penting gelap, tidak kelihatan. Nah itu tangan anak suruh mencari. Jadi yang sederhana aja di rumah, ada kresek hitam di rumah, udah pakai tuh kresek hitam. Iya betul. Gitu. Dan yang penting adalah ayah bunda tahu bahwa kapasitasnya anak akan harus naik nih. Oh sekarang 1 benda, 2 benda, oh sekarang mata terbuka, oh ditutup matanya kayak gitu. Jadi dan sekaligus tadi selain mengidentifikasi adalah melabelnya juga boleh. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Gitu. Itu nantinya akan memaksimalkan si motorik halus ini. Gitu. Oke, lanjut lagi Bu Lucy. Iya. Apa lagi nih? Oke. Atau bisa juga dengan ya dari beras ini juga kita bisa mengajarkan anak sebentar. Ini masih dengan beras dan ini ada apa ya, tempat es ya. Nah, anak bisa yang jadi, biasanya buat bikin es ya. Buat bikin es batu. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak dok ya? Ya kelihatan. Nah, iya. Ini bisa kita ajarkan untuk ya belajar. Satu sih anak belajar bagaimana memegang, kemampuan untuk memegang alat makan ya. Posisi pegang. Terus kemudian dia mampu menyendokkan, dia memindahkan ini, masukkan ke dalam kotak-kotaknya. Dia bisa belajar supaya bagaimana caranya supaya beras ini juga tidak tumpah, tidak berantakan. Bisa dengan sendok, kemudian tangan pun bisa untuk taktilnya, bisa dengan menjungkit berasnya, kemudian dia masukkan seperti itu. Ini juga taktilnya bekerja, kemampuan motorik halusnya untuk memegang, untuk memindahkan objek dari satu benda dari satu wadah ke wadah yang lain. Itu semua pembelajaran untuk kemampuan motorik halusnya mereka juga. Seperti itu. Iya, ayah bunda ini Bu Lucy kelihatannya menggunakan tangan kiri nih, tapi sebenarnya tangan kanan karena ini kameranya kamera depan, jadi mirroring. Jadi bunda ini jangan salah persepsi nih, loh kok Bu Lucy pakai tangan kiri ya gitu. Betul iya. Sebenarnya Bu Lucy ini pakai tangan kanan, tapi karena ini kameranya adalah kamera depan, jadi mirror gitu. Jadi hasilnya terekamnya adalah tangan kiri. Gitu. Oke, itu sangat penting tadi untuk koordinasi ya Bu Lucy ya, untuk koordinasi mata tangan. Bagaimana
bagaimana di anak memegang sendok tadi gitu ya, dan melakukan, kalau ini namanya pronasi. Pronasi itu adalah menengkurapkan gerakan ke dalam. Ke dalam ya, ke dalam itu adalah pronasi. Nah, jadi itu penting sekali buat anak nantinya akan mempunyai kemampuan dasar untuk memegang pensil, menulis dan seterusnya gitu ya. Ada lagi Bu Lucy stimulus yang bisa nantinya PR buat orang tua di rumah untuk fine motor skill dan sensori banyak tadi? Banyak sekali, iya. Kita bisa pakai beras atau juga macam-macam sih, beras, ya beras, terus kemudian havermut, terigu, gula, garam, itu semua bisa digunakan. Atau biji-bijian, terus kemudian membuat ini sensory bag dari pasir dimasukkan ke dalam. Saya belum sempat bikin, pasir dimasukkan ke dalam plastik yang ziplock itu, terus kemudian dikasih glue ya, yang lem yang cair. Kemudian itu bisa kita ajarkan anak untuk bagaimana dia bisa membuat angka dengan jari-jarinya, bisa membuat huruf, atau dia mau membuat bentuk abstrak lainnya seperti itu. Itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Atau bermain dengan air. Kalau dengan air, ya ini saya sih sudah sediakan baskom. Ready banget Bu Lucy. Ini adalah baskom diisi air. Terus kemudian bisa kita kasih pewarna makanan. Itu bisa kita warnai. Sebentar ya, saya agak kesulitan untuk membuat terlihat di ini. Nah, ini bisa kita warnai. Nah, kalau ada warna yang lebih gelap, lebih bagus lagi. Kemudian kita bisa masukkan macam-macam benda juga ke dalam ini. Kalau warnanya lebih gelap, lebih bagus. Jadi anak bisa, sama seperti beras tadi, anak bisa mencari. Kita lihatkan ini adalah bentuk segi 6. Kita masukkan, yuk cari. Ya sama seperti kegiatan mencari harta karun, cuma hanya kita bisa manfaatkan air. Jadi hanya ya banyak sekali, apalagi anak-anak pastinya senang sekali bermain dengan air ya. Gitu. Bisa ditambahin bubble juga. Betul. Bisa tambahin bubble, sabun, bisa kita tambahin sabun supaya lebih menarik seperti itu. Ya. Atau kombinasi antara benda-benda yang ngapung sama yang tenggelam ya Bu ya. Iya betul. Mereka jadi belajar berat ya, belajar kuantitas ya, berat dan ringan. Betul. Kayak koin itu kan dia akan tenggelam. Kayak tadi tuh yang ring donat tadi akan ngapung gitu ya. Atau bahkan yang tadi, yang air tadi itu bisa digunakan untuk memaksimalkan menggenggamnya dengan memindahkan air dengan spons. Jadi ambil spons, dicelupkan di air itu, dipindahin ke gelas dengan spons itu, gitu ya. Iya betul. Jadi pinjam dulu sponnya mamanya yang buat nyuci piring. Karena gini, pastinya dengan banyak di rumah ini, anak-anak itu membutuhkan banyak kegiatan yang bermakna. Ya, jadi betul. Bukan hanya kegiatan yang hanya dapat menyalurkan energi mereka, tapi agar mereka juga bisa merasakan bermanfaat. Kegiatan yang mereka lakukan itu bisa mereka rasakan sebagai kegiatan yang bermanfaat dan bermakna. Caranya apa? Banyak di rumah ini kita ajarkan mereka practical life. Bagaimana mungkin bisa dibantu, yuk kamu cuci alat makan kamu sendiri, pastinya kan dari bukan bahan kaca atau gelas ya. Mereka bisa belajar mencuci alat makan mereka, yaitu mereka bisa ya bermain dengan spons itu. Mereka bisa gerakan tangan ini untuk yang memutar, meremas di situ. Koordinasi bilateral hand use, kedua tangan ini bekerja, itu juga bisa kita dapatkan dari kegiatan itu. Menyapu bagaimana dia memegang gagang sapunya, bagaimana dia bisa mengarahkan sampah itu ke dalam pengkinya, seperti itu. Jadi
kegiatan-kegiatan di rumah, aktivitas kehidupan sehari-hari, hal kecil itu bisa kita kenalkan ke mereka, dan di situ sistem sensori itu pun juga bekerja seperti itu. Jadi karena banyak kegiatan di rumah, banyak sekali aktivitas-aktivitas membuat kue, yuk bikin adonannya, mereka bisa membentuk adonan itu, bagaimana mau dibikin bulat-bulat, dipilih, menggulung. Nah, itu juga menstimulus dan pastinya melatih fine motor mereka, keterampilan motorik halus mereka juga. Iya, selain itu juga berdampak pada nantinya kalau anak-anak yang sedang PJJ itu akan lebih bagus nih ayah bunda, fokusnya akan lebih bagus, dan terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dia itu tingkat level hiperaktivitasnya yang lumayan, itu memang akan sangat berdampak kalau diberikan aktivitas fungsional seperti yang tadi Bu Lucy ceritakan. Jadi emosi mereka juga akan lebih tertata, mereka akan lebih fokus, dan hipernya jadi akan berkurang. Dan enak bagi kita nanti kalau di klinik juga akan lebih kematangannya akan lebih bagus ya Bu Lucy ya. Nah, betul, jadi akan membantu pastinya. program-program yang ada di tempat terapi juga akan lebih berjalan dengan baik gitu. Oke, mengingatkan buat ayah bunda semua, nanti di 4 menit lagi kita akan ngebahas tentang masalah-masalah ayah bunda semuanya. Silahkan ketik pertanyaannya di chatboard, dan nanti kita akan kupas bersama Bu Lucy. Oke, kita akan nyicil dulu Bu Lucy ngejawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, baik. Karena sudah banyak juga nih pertanyaan masuk. Oke, dari Instagram butik _comforty. Bu Lucy, anak saya umurnya 16 bulan. Dan hal apa yang pertama harus distimulasi, motorik halus dulu atau motorik kasar paling penting? 16 bulan itu kemampuan berjalannya sudah cukup stabil dan akan belajar berjalan lebih cepat. Jadi sudah mau masuk ke berjalan yang lebih cepat, dan bahkan nanti 18 bulan sudah harus melompat. Oke, Bu Lucy, dijawab dulu deh. Ini pertanyaan dari Ibu Butik _comforty adalah anaknya 16 bulan. Tanya, penting mana nih, motorik halus atau motorik kasar terlebih dahulu? Silahkan, Bu Lucy. Oke, kalau menurut saya semuanya itu bisa berjalan berbarengan ya dok ya. Karena pada saat mereka sudah mulai berjalan, mereka juga menguatkan otot-otot kaki. Dan biasanya kalau sudah mulai bisa berjalan, rasa ingin tahunya itu pastinya meningkat. Besar. Mereka sudah mulai semakin besar. Terus kemudian mereka sudah mulai bisa diarahkan untuk yang bermain bola. Kalau untuk kita bicara motorik halusnya, mereka pastinya sudah mulai aktivitas yang sudah mulai bisa diarahkan untuk berhadap-hadapan. Mereka sudah mulai menyadari keberadaan orang lain, sehingga mulai bisa mulai bisa diarahkan untuk aktivitas yang bisa berbarengan seperti itu. Terus kemudian bermain mulai bisa biasanya anak-anak seperti itu suka ada lihat tisu, dia anak itu sudah mulai bisa ada tisu, kita suka lihat ada anak itu, mereka akan keluarin semua tisu dari tempatnya. Betul. Nah, itu adalah dari situ mereka belajar bagaimana mereka bisa ambil bahan yang tipis, mereka bisa ambil, terus kemudian bisa menarik keluar. Motoriknya itu semua bekerja dari situ. Atau masuk-masukin ya, biasanya sih keluarin mainan. Senengnya itu masih yang keluarin mainan. Ya, seperti itu. Itu biasanya umur-umur seperti itu. Iya, betul. Jadi bulan. Ya benar. Jadi kalau bisa ya memang bisa berbarengan. Pastinya seiring sejalan antara motorik stimulus untuk motorik halusnya dan motorik kasarnya.
seperti itu. Oke, jadi buat Ibu Butik _comforty tadi ingat bahwa motorik kasarnya kan sudah mulai namanya verticalization. Verticalization itu sudah mulai vertikal, sudah mulai berdiri dan masuk ke berjalan dan berjalan lebih cepat. Nah, saat itu dia akan melatih keseimbangannya. Saat keseimbangannya pasti akan ada namanya challenge untuk motorik halus. Jadi motorik halus itu sudah mulai diikutkan atau dilibatkan. Misalnya contoh dia berjalan membawa bola, tadi Bu Lucy menerangkan tentang sudah mau masuk menendang bola, kayak gitu. Karena kenapa? Karena sudah memang harus berbarengan antara motorik kasar dan motorik halusnya. Dan fase yang penting sekali untuk anak di mana dia akan mendapatkan percaya diri. Karena kenapa? Fase eksplorasi tadi, fase 16 bulan, fase eksplorasi yang sangat penting buat mereka. Aku ternyata bisa ya, tadi tuh ngeluarin tisu, mencabut tisu, dan seterusnya tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Lucy. Tadi masih dari Bu Butik _comforty. Beras itu paling cocok untuk anak umur berapa, Bu Lucy? 3 sebentar. Sebenarnya tergantung ini ya kali ya Bu Lucy ya, tergantung digunakan untuk apa. Kalau untuk sensori, kalau untuk bermain sensorinya, si beras tadi misalnya contoh cuma sekedar hanya menggenggam, melepas, itu fase anak 12 bulan pun juga sudah sangat bagus. Cuman memang harus hati-hati ya Bu Lucy ya, karena takutnya dia masukkan ke kuping, masukkan biasanya ke hidung. Sih, ya paling tidak kalau untuk beras 4 sampai 5 tahun lah mulai bisa dikenalkan. Itu. Terus kalau 2 sampai 3 tahun kita bisa pakai biji-bijian. Karena kita pilih yang agak besar, jadi ya tidak aman. Takutnya lebih aman. Jadi kita pakai biji-bijian yang agak lebih besar untuk usia di bawah 2-3 tahun itu biji-bijian. Betul. Atau dengan kondisi bahwa kalau di bawah 3 tahun tadi adalah diberikan pengawasan gitu. Atau bermain bersama ibunya, bundanya. Itu yang cukup efektif ya, Bu Lucy ya. Pastinya saat kita memberikan stimulus-stimulus itu tidak kita biarkan mereka sendiri. Mereka kita biarkan tetap eksplor, tapi pada saat mereka bermain itu banyak penting sekali pendampingan orang tua, karena itu meningkatkan pastinya hubungan si anak. Mereka akan merasa lebih nyaman, lebih tenang pada saat orang terdekat mereka masih ada di sekitar mereka. Gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Lucy. Ini saya skip dulu deh. Dari Marlina Sabatini. Untuk mengatur emosional anak gimana ya? Anak saya usia 5 tahun. Semenjak pembelajaran online, anak menjadi susah konsentrasi dan lebih susah diatur. Nah, ini berhubungan dengan tadi tuh yang kita omongin tadi tuh. Silakan Bu Lucy. Jadi anaknya 5 tahun, semenjak online jadi malah lebih susah diatur. Anaknya 5 tahun, jadi, atensi konsentrasinya ya bermasalah, karena apalagi PJJ ya. Betul. Iya, betul. Iya, berarti memang pastinya atensi itu berhubungan dengan visual, karena dengan kemampuan visual, pemahaman anak untuk pemusatan perhatian dan konsentrasi. Pastinya pada saat belajarnya cuma memakai laptop atau handphone, itu kesulitan tersendiri ya Pak ya Dok ya untuk saat ini. Kalau memang mereka mengalami gangguan konsentrasi, mereka masih butuh belajar untuk pendampingan yang benar-benar kita harus arahin untuk kayak misalkan kalau pakai soal buku pelajaran bisa lebih dilihat untuk dia melihat seperti itu. Tapi kalau memang atensinya bermasalah ya berarti kita harus berikan kita melihat bahwa anak kita kurang ini nih, mungkin nggak bisa duduk diam pada saat belajar menghadapi laptop. Bagaimana pada saat break kita kasih dia aktivitas
yang dapat meningkatkan atensinya dia. Bermain puzzle pastinya bisa diarahkan untuk aktivitasnya harus yang sesuai yang mereka sukai sih. Tapi misalkan kita, kalau saya kasih contoh puzzle, dari puzzle itu benar-benar bisa mengarahkan anak untuk bisa memiliki rentang atensinya bisa cukup lama karena mereka harus menyusun, mencari bentuk-bentuk yang sesuai untuk bisa dipasangkan seperti itu. Itu untuk pemberian aktivitasnya. Oke, buat Bu Marlina Sabatini, yang jelas yang namanya pembelajaran online itu berkurang banyak kebutuhan yang seharusnya didapatkan. Misalnya contoh deh, pergi ke sekolah, mandi, dan memakai seragam, sarapan terburu-buru, berusaha on time, ngejar-ngejar misalnya bis, atau angkot, atau berusaha untuk menuju ke sekolah gitu tuh. Entah itu pakai mobil pribadi, entah itu pakai motor, entah itu pakai kendaraan umum, itu sebuah aktivitas di mana aktivitas itu akan sangat membantu untuk regulasi diri anak. Nah, saat PJJ atau online itu pasti kan berkurang semua. Kebutuhan anak itu berkurang dan kemungkinan Bu Marlina Sabatini tidak memberikan kebutuhan itu. Nah, jadi supaya anak itu tetap regulasi dirinya tetap baik, ya pasti harus mengatur sensori yang tadi Bu Lucy sudah terangkan bahwa paling enak adalah membuat anak itu terfungsional di dalam sehari-hari. Dari mulai dia tadi mandi sendiri, dan jangan lupa loh, meskipun online nggak boleh cuma bangun tidur terus pakai baju seragam, terus online di depan komputer. Tetap harus mandi, sarapan, dan seterusnya. Itu akan membantu untuk regulasi dirinya anak. Terutama nanti kan kalau di sekolah offline itu kan dia akan kejar-kejaran, akan ada istirahat untuk main-main di luar. Nah, itu sama. Jangan istirahatnya ternyata megang laptop gitu. Ya udah, akhirnya kebutuhan motoriknya tidak terpenuhi. Dan tadi kalau yang Bu Lucy bilang adalah fungsional ya Bu Lucy ya. Fungsional dalam sehari-hari itu akan membantu untuk regulasi diri anak. Jadi jangan lupa, meskipun ini dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan regulasi diri anak. Terutama tadi tuh, mungkin kalau bisa diusahakan di rumah ya mungkin yang sederhana aja, skipping kek, lompat kek, gitu. Hal-hal yang seperti itu yang akan membantu regulasi diri anak di saat pembelajaran online. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Lucy. Dari pemilik akun Instagram Inaldi. Anak saya usia 2,5 tahun, terkadang suka jinjit. Apa yang bilang itu, ada yang bilang itu bermasalah. Benar atau tidak? Ya iya. Kalau bermasalah nggak bermasalah. Betul, taktilnya. Jadi kalau pertanyaannya bermasalah nggak bermasalah. Oke, boleh diberikan solusi Bu Lucy untuk Inaldi bahwa anaknya 2,5 tahun jalannya jinjit. Silahkan. Oke. Pastinya kalau dia jinjit itu bermasalah dengan taktil di bagian kaki ya dok ya. Sehingga harus banyak distimulus untuk banyak orang tua yang kadang melarang anaknya bermain tanpa sendal, kotor-kotor itu, jangan nanti kotor, gini, jangan lewat situ. Jangan kotor. Iya, selalu gitu, jangan kotor. Kalau dalam rumah yaitu pakai kaos kaki, dingin lantainya, seperti itu. Ada banyak cerita yang seperti itu. Padahal ya dengan anak mengeksplor jalan area yang mungkin kasar ya, tanah, licin, lantai keramik yang licin, tanah yang kasar, rumput yang pastinya lebih bertekstur kasar lagi. Kaki itu terstimulus untuk mengenal berbagai macam permukaan tekstur gitu. Biasanya kalau dia masih jinjit,
ya berarti dia agak geli atau memang ada masalah dengan ini ya dok ya. Tapi kalau tonus mah otot ini ya lebih ke Beda kalau tonus itu iya iya. biasanya pada gangguan-gangguan sistem saraf pusat, cerebral Tapi kalau palsy memang dan gigit seterusnya. biasanya iya pasti karena perabaan Iya, iya. seperti itu. Oke, buat Instagram Inaldi yang jelas anak jalan jijik itu mempunyai masalah. Kemungkinan jadi jalan jijik itu satu yang asumsinya adalah yang pertama adalah tidak terintegrasinya sensori raba. Yang kedua adalah tidak terintegrasinya kontrol namanya. Nah, yang kedua ini berkemungkinan anaknya akan cenderung akan laju atau hiperaktif. Jadi anak-anak yang dia itu tidak sabaran akan cenderung jinjit tadi itu. Jadi itu awal ciri dari anak dengan gangguan hiperaktivitas. Nah, uh, uh, yang ketiga sebenarnya adalah tonus. Tonus itu nanti biasanya awal dari gangguan-gangguan sistem saraf pusat seperti adanya cerebral palsy dan seterusnya. Tapi pada anak bapak tidak yang di nomor 3 tadi. Kemungkinan 1 dan 2 ini tadi. Yang pertama raba, yang kedua adalah impuls itu tidak sabar tadi tuh. Jadi hal yang harus dilakukan adalah tadi latih sensori rabanya. Tadi Bu Lucy udah bilang banyakin explore dengan berbagai taktil dan seterusnya. Dan yang kedua adalah proprioceptif. Jadi anaknya itu agak latihan untuk tandem. Tandem itu ke lantai. Jadi lompat, jongkok dan seterusnya itu menghentakkan kaki ke lantai gitu dan menahan dia untuk sendinya bertahan. Jadi tidak buru-buru. Nah, jadi banyakin aktivitas-aktivitas yang stay lompatannya ke bawah. Itu yang nantinya yang harus dilakukan untuk mematangkan supaya tidak jijik terus. Karena nanti kalau ini terbiarkan itu efeknya adalah taktil dan tadi hiperaktivitas di kemudian hari. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya Bu Lucy dari pemilik akun Instagram Koresta Kurniawan. Stimulasi motorik yang dapat meningkatkan motorik pada anak dengan cerebral palsy apa ya? Ini ada kekakuan pada otot kaki dan tangan. Ini pertanyaannya untuk anak SIPI nih, Bu Lucy. Sensori fine motornya tadi apa aja? Silakan. Ya pastinya kita harus mengatasi kekakuannya dulu ya dok ya. Karena ada biasa kalau SIPI ada masalah otot. Ya, diberikan pasif exercise dulu nih. Jadi kita berikan pasif exercise, terutama kalau memang masih ada kekakuan seperti itu. Pasif exercise mulai dikenalkan untuk yang dari aktivitas yang untuk tangan. Mulai dari yang bisa memegang, kita bisa latih untuk yang memegang bentuk-bentuk silinder seperti itu. Ya, betul. Bisa memegang, terus kemudian memutar. Kita bisa pakai botol yang ada di rumah, yang ukurannya mulai dari yang besar dulu pastinya ya dok ya. Sampai kemudian kalau memang sudah mulai bisa, ya kita berikan tahapannya mulai dari dari sesuatu yang besar sampai akhirnya dia mampu melakukan untuk benda-benda yang lebih kecil lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk memang masih kaku, kita bantu dengan pasif exercise. Ya, dan jangan lupa Bu Lucy, tipe-tipe grabs-nya dilatih semua. Jadi ball grab itu begini, ball. Terus spherical grab itu seperti ini. Nih, spherical tuh gini nih. Nih, spherical tuh gini nih. Nih, spherical tuh gini. Nih, ini spherical. Terus cylinder grab. Cylinder grab itu begini. Nih, cylinder grab. Ini silinder. Jadi tadi ball itu seperti ini, ball grab. Spherical tuh begini. Ini spherical. Ini spherical. Ini silinder. Gitu. Jadi tipe-tipe grabs-nya dilatih semua. Dan tadi buat Pak Koresta Kurniawan diberikan pasif dari mulai sini bahu. Jadi bahunya itu digerakkan gitu ya. Dan itu dilakukan rutin, biasanya orang tua dikasih PR karena harus dilakukan pagi dan sore minimal 2 kali sehari oleh orang tuanya, menggerakkan bahu dari mulai fleksi ekstensi, rotasi,
Ya, adduksi itu ke sini dan abduksi. Terus di bagian sini, di bagian sikunya, di di bagian pergelangan tangan dan tadi jari-jari. Dilakukannya pasif sama aktif. Aktif itu anaknya berusaha benar-benar menggenggam, meremas bola yang terbuat dari spons kayak gitu. Itu aktif. Jadi tadi Bu Lucy sudah terangkan bahwa banyakin latihan itu untuk melatih motorik halusnya, gitu. Oke, itu dari Pak Koresta Kurniawan. Terus dari Widya Rinda, anak saya sekolah yang kurang bisa menyalin tulisan. Oh, anak saya sekolah kurang bisa menyalin tulisan dari papan tulis dan kurang stimulus fine motor skill-nya. Jika anak usia 2,6 tahun yang memegang pulpen belum benar, apa sudah perlu OT? Oke, tadi ingat dua setengah masih nggak apa-apa karena kan 2 tahun itu anak masih bentuknya menggenggam. Jadi kalau memegang pensil secara normal itu yang 3 jari dengan baik itu 5 tahun. Oke, ini pertanyaan yang pertama dulu nih, Bu Lucy. Apakah anak ini mungkin pertanyaan dua anak yang berbeda kali ya? Karena gini. Iya, karena kalau udah menyalin bukan anak 2,5 tahun. Ini anak yang berbeda nih ditanyainnya di dalam ayah bunda semua kalau nanya tolong yang jelas jangan dicampur karena kita bingung nantinya. Nih anak saya sekolah kurang bisa menyalin dari papan tulis ke papan tulis dan kurang stimulus fine motor. Apa yang harus dilakukan itu yang pertama dulu nih. Terus yang tadi kedua jika anak 2,5 tahun memegang pulpen belum benar, apa sudah perlu OT? Ya enggak lah, kan masih normal ya. Oke, Bu Lucy jawab dulu deh yang pertanyaan pertama tadi. Oke. Kalau untuk kegiatan menyalin, pastinya itu kegiatan koordinasi mata dan tangan ya. Karena bagaimana mata berpindah ke papan tulis, kemudian dia berpindah ke buku dan dia harus melihat, mengingat apa yang ditulis. Itu pastinya kemampuan koordinasi mata dan tangannya bekerja, terus kemudian ya apa atensi dia pastinya juga pada saat dia melihat ke papan tulis atau ke sesuatu yang dia lihat terus kemudian dia memindahkan ke buku yang kegiatan menyalin itu, kalau rentang atensinya bermasalah, kalau atensinya dia bermasalah, dia pada saat sudah melihat ke sana, pas mau pindah ke buku, dia sudah keganggu dengan ini, sehingga akhirnya nggak jadi menulis. Seperti itu. Itu juga berarti ada masalah di atensinya dia. Seperti itu. Jadi harus dilihat, kita lihat apa ya yang bikin dia gagal menyalin. Apakah pada saat dia melihat ke papan tulis, kemudian dia pindah ke bukunya, dia sempat yang teralih perhatiannya, atau dia lupa. Biasanya sih masalahnya di situ ya dok ya, kalau untuk kemampuan menyalin. Betul. Seperti itu. Ya, jadi buat Ibu Widya Rinda, kebetulan ini temanya nyambung sama hari Jumat nanti nih. Hari Jumat nanti temanya IG Live-nya adalah fokus konsentrasi pada anak yang sedang belajar. Jadi tadi Bu Lucy udah jelasin bahwa gangguannya itu nanti ada di atensi. Nah, nanti Ibu Widya Rinda simak di hari Jumat tentang pembahasan gangguan konsentrasi. Jadi atensi itu nanti dibagi-bagi nih, Bu Widya Rinda. Yang jelas nih, misalnya contoh gini nih, dia melihat ke papan tulis itu namanya adalah focus attention. Saat dia itu melihat tulisan yang dia sedang lihat itu namanya selective attention. Selective attention itu adalah melihat. Contoh misalnya gini nih, saya melihat orang-orang di kerumunan, saya mau nyari Bu Lucy yang mana, Bu Lucy pakai baju merah. Nah, itu namanya selective attention. Nah, saat saya melihat ke hal yang lain, terus pindah lagi, nyari Bu Lucy lagi, loh kok hilang? Gitu. Jadi anak itu saat dia melihat papan tulis, dia melihat ke buku tulis, saat dia akan kembali lagi ke papan tulis, itu kan kembali lagi, dia harus
pointing tulisan yang tadi dia lihat sebelumnya tadi. Nah, biasanya anak hilang tuh, kehilangan tulisan, tadi sampai mana ya? Kok nggak ada ya? Gitu. Nah, itu yang nanti kita bahas di hari Jumat, tentang attention. Jadi, mungkin jawaban lebih lengkapnya akan ada di hari Jumat ya, Bu Lucy ya? Iya, betul. Ya, jadi nonton lebih jauh di live Instagram hari Jumat, itu tentang konsentrasi. Bagaimana memaksimalkan atensi-atensi tadi. Ada focus attention, ada divided attention. Jadi divided attention itu membagi konsentrasi. Ada selective attention. Selective attention itu adalah memilih atensi yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan, kayak gitu. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Lucy, yang jelas adalah nanti yang harus diperbaiki adalah konsentrasinya ya Bu Lucy ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Eka Kartika 13. Kegiatan-kegiatan apa yang sebaiknya diberikan untuk meningkatkan fokus pada anak? Kegiatannya Bu Lucy. Ini sebenarnya juga nanti hari Jumat sih sebenarnya pertanyaannya. Gimana Dok? Jadi ini ditanya adalah kegiatan-kegiatan apa yang sebaiknya diberikan pada anak untuk meningkatkan fokus. Nah, itu mah pembahasan hari Jumat. Oh, itu pembahasan untuk hari Jumat. Jadi nanti hari Jumat aja dijawabnya. Oke, jadi Bu Eka _Kartika 13 nanti kan di hari Jumat, karena tema hari Jumat adalah meningkatkan kemampuan konsentrasi pada anak dan menyelesaikan masalah dan gangguan. Itu yang kita akan bahas di hari Jumat, gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Lucy. Ini dari Ibu Evelyn Tan 89. Anak saya sudah umur 5 tahun dan belum bisa berbicara. Apa yang haruslah? Ini pertanyaan terapi bicara. Mohon maaf Ayah Bunda semua, pertanyaan yang berhubungan dengan motorik halus dan sensori nih hari ini. Oke, ini dari pertanyaan dari Bu Wulandari _Neni. Anak saya umur 21 bulan, terkadang menggeleng-geleng kepala dan mengepakkan, aduh ini juga ASD ini ya pertanyaannya. bukan pertanyaan tentang sensori dan fine motor. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Arum _Puspitaning Tias. Untuk kegiatan melatih motorik tangan untuk persiapan menulis apa saja ya Bu Lucy? Silakan Bu Lucy. Oke. Bisa mulai dari untuk menulis, pastinya bagaimana mereka bisa memegang pensil, mereka bisa memanipulasi pensil itu, memutar pensil. Ada anak misalkan kita taruh pensil seperti itu, kalau pensilnya ujung pensilnya hadapnya ke depan, pada saat dia pegang, dia tetap pegang sehingga ujung bawahnya justru yang ada di bawah. Ada kemampuan bagaimana mereka bisa memutar pensil itu sehingga bisa berada di posisi posisi yang benar. Itu ada kemampuannya sendiri, dan itu bisa kita latih dengan bermain pek balok, silinder seperti itu, bagaimana mereka bisa masukin, atau tusuk gigi bisa dimasukin, bagaimana dia bisa memasukkan ke dalam lubangnya. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu sampai akhirnya mereka mempunyai kemampuan untuk bisa goal akhirnya adalah mereka bisa pegang pensil dengan pola yang benar, Trijaucak itu. Dengan pemberian yaitu aktivitas-aktivitas atau juga dengan kita mulai kenalin untuk yang finger painting. Bisa dengan air. Jadi kita basahkan tangan kita mulai buat gambar-gambar dengan jari ini, seperti itu. Itu untuk bagaimana dia mampu menggerakkan tangan membentuk banyak bentuk atau huruf, angka, seperti itu. Jadi pastinya banyak diberikan aktivitas bermain untuk bagaimana memasang, mengeluarkan. Pastinya itu berguna untuk kemampuan menulis mereka. Iya, betul. Oke. Ternyata sudah nggak berasa nih waktunya sudah jam 19.54. Jadi saja panitia mengumumkan hasil siapa yang akan memenangkan giveaway malam ini.
Dan yang mengumumkan adalah Feral. Bu Lucy masih ingat Feral? Wah, masih dong, kangen sekali. Oke, sini Feral. Sini. Saya pernah jadi terapisnya nih dulu Iya, nih. jadi nih Udah nih Bu bujang loh. Lucy. Udah Wow, ganteng bujang, sekali. udah bujang, udah kuliah loh. Oh my Ini sekarang God. semester 1 di Universitas Paramadina, Fakultas Psikologi. Sukses terus ya Mas ya, keren. Ingat Iya, banget dulu kalau jadi mau terapi, dia nanya boleh makan ini enggak. oke, Kalau Ayah aku mau Bunda, carbonara dia minta. Ayah Bunda, ini Mas Feral ini dulu terapi sama Bu Lucy. Dan ya, betapa tuanya Bu Lucy berarti ya. Masih 17. Jadi dari kecil sekali itu Mas Feral ini, Mas Feral dulu ASD, Autistic Spectrum Disorder, dan alhamdulillah sekarang sudah luar biasa dan sudah mampu membantu saya dalam banyak hal, bahkan jadi sopir saya biasanya. Wow, keren. Iya, karena udah punya SIM, Bu Lucy. Keren banget. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk memenang giveaway hari ini, pemenangnya itu adalah pengguna akun Butik Conforti. Selamat ya kepada pemenang tersebut. Selamat Ibu Butik Conforti. Oke, buat pemenang giveaway malam ini adalah pemilik akun Instagram butik_conforti. Jadi pemilik akun Instagram butik_conforti, silakan nanti habis ini DM direct message ke Instagramnya Yamet Pusat, jadi Yamet.Cilandak, dengan menyebutkan nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Karena hadiah akan dikirimkan lewat JNE. Jadi buat Instagram butik_conforti selamat. Oke, Bu Lucy, karena waktunya tinggal 3 menit, silakan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah. Silakan. Oke. Baik ayah bunda sekalian. Jadi jangan lupa ya, tetap manfaatkan kebersamaan bersama buah hati. Selalu lakukan aktivitas-aktivitas di rumah yang pastinya menyenangkan dan mengasihkan untuk tetap dapat menstimulus kemampuan sensori anak, kemampuan motorik anak, sehingga pastinya mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat dan berharga buat mereka, yang pastinya selalu senantiasa memberikan kemandirian kepada anak, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri dan matang perkembangan motorik, baik motorik halusnya maupun motorik kasarnya. Oke. Ya, ayah bunda, tanpa terasa waktunya sudah berlalu selama 1 jam bersama Bu Lucy. Dan Bu Lucy, nanti kalau punya waktu lagi kita minta lagi untuk bahas materi-materi yang lain, ya. Siap, Dok. Oke. Buat ayah bunda semuanya, terima kasih sudah bersama kita, bersama saya dan Bu Lucy. Ketemu lagi di esok hari. Esok hari jangan lupa pembahasannya tentang pembenahan artikulasi dan bahasa pada anak usia dini. Jadi yang tadi bertanya tentang bahasa tadi dengan anak yang terlambat berbicara, tanyakan besok karena temanya untuk besok. Oke. Selamat malam, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.